Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Podosuko Sinau. Dengan Sinau kita jadi banyak tahu. Anak-anak kelas 5 hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Muatan pelajarannya Bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Nah anak-anak, mari kita baca teks berikut ini. Judulnya Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika, dia berlayar melewati pesisir Pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian, dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa, dan akhirnya berbentuk layar pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara, atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi. Upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Satu, lamba atau lambo, merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau PLM. Dua, palari, merupakan bentuk awal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSAK. Gerakan ini merupakan gerakan untuk penyelamatan dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Dari bacaan tadi, kita bisa menemukan ide pokok setiap paragraf.
Paragraf 1. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Paragraf 2. Konon, pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Paragraf 3. Kapal pinisi adalah kapal istimewa. Paragraf 4. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi. Paragraf 5. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Paragraf 6. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Paragraf 7. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. Paragraf 8. Ada beberapa jenis kapal pinisi, namun yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Paragraf 9. Kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah fungsi menjadi kapal pesiar mewah. Paragraf 10. Kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yakni SOSARK. Nah, materi berikutnya kita akan mempelajari pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 dan tersebar dari Sabang sampai Merauke mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Misalnya, dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Sementara itu, dalam bidang pariwisata, potensi keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai objek dan tujuan wisata, sehingga bisa menghasilkan devisa bagi bangsa. Tempat-tempat wisata ini bisa mendatangkan turis baik domestik maupun turis asing. Nah, inilah gambar dari keberagaman di Indonesia. Ada keberagaman pakaian adat, keberagaman rumah adat, dan keberagaman tarian adat. Sungguh kaya negeri kita. Mari kita jaga supaya tetap lestari. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat mempengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila diamalkan akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara dengan lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia.
Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi dengan baik. Demikian tadi pelajaran untuk hari ini. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dengan 5M untuk memutus penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.